Aku tidak pernah percaya bahwa suatu tempat bisa mengingat manusia. Sampai suatu malam aku menerima sepucuk surat tanpa pengirim yang membuat seluruh hidupku berubah arah. Amplopnya coklat kusam, kertasnya berbau lembab seperti disimpan lama di tanah. Dan namaku tertulis dengan tulisan tangan yang terasa anehnya akrab. Tidak ada salam, tidak ada tanda tangan, hanya satu kalimat pendek yang membuat dadaku sesak sejak pertama kali kubaca. Kalau kau masih mengingat malam itu, pulanglah, kami menunggumu. Di bawahnya tertulis alamat sebuah desa bernama Desa Sukajaya Lama, nama yang seharusnya tidak memiliki arti apapun bagiku. Namun entah kenapa begitu kulihat, kepalaku langsung terasa berat seolah ada sesuatu yang terkunci rapat di dalam pikiranku dan perlahan mulai dipaksa terbuka. Aku mencoba mengingat, memaksa otakku mencari kenangan tentang desa, tentang masa kecil, tentang orang tua yang mungkin pernah membawaku ke sana, tetapi yang kutemukan hanya kekosongan yang membuat napasku semakin pendek. Meski begitu, ada dorongan kuat yang tidak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuatku merasa bahwa aku harus pergi ke tempat itu, bukan karena penasaran, tetapi karena ada sesuatu yang belum selesai dan menungguku di sana. Perjalanan menuju desa itu terasa semakin janggal sejak aku meninggalkan jalan besar dan masuk ke jalur tanah yang sempit. Dikelilingi hutan lebat yang begitu sunyi hingga suara mesin mobilku sendiri terdengar terlalu keras. Tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain selain pepohonan yang berdiri rapat seperti barisan penonton yang diam-diam mengamati setiap gerakanku. Sinyal ponsel menghilang, radio hanya mengeluarkan suara desis, dan ketika aku melirik jam di dashboard mobil, jarumnya berhenti tepat di jam 18:17. Awalnya aku mengira jam itu rusak, tapi ketika kulihat jam tangan dan ponselku, semuanya menunjukkan waktu yang sama. Tidak bergerak, seolah waktu sendiri memutuskan untuk berhenti bersamaku di detik itu. Udara semakin dingin dan perasaan tidak enak mulai merambat naik dari perut ke dada, terutama ketika aku merasa seperti ada sesuatu di antara pepohonan yang mengikuti perjalananku. Tidak mendekat, tidak juga tertinggal, hanya ada di sana, menunggu. Desa itu muncul begitu saja di ujung jalan tanah tanpa papan nama atau gapura penyambut. Hanya deretan rumah kayu tua dengan lampu kuning redup yang menyala meski langit tidak menunjukkan tanda-tanda pagi ataupun malam yang berganti. Saat aku turun dari mobil, seorang lelaki tua berdiri di tengah jalan. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, dan matanya menatapku seolah ia sudah lama menungguku datang. Ia tidak tersenyum, tidak pula terlihat terkejut. Hanya berkata pelan dengan suara yang hampir menyatu dengan angin. Kau akhirnya pulang. Kata itu membuat jantungku berdebar keras, karena aku tahu aku tidak pernah merasa memiliki rumah di tempat ini. Namun di saat yang sama, ada bagian dalam diriku yang berbisik bahwa lelaki itu tidak salah. Sebelum sempat kutanya siapa dia atau apa maksud ucapannya, ia berjalan pergi dengan langkah perlahan. Dan anehnya, meski aku terus menatap punggungnya, jarak antara kami terasa semakin jauh seolah ruang di desa itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Rumah tempatku menginap terasa lebih seperti bangunan yang ditinggalkan daripada rumah yang masih dihuni, bau tanah basah dan kayu lapuk bercampur di udara. Dan saat aku memperhatikan sekeliling, aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Tidak ada satupun jendela yang menghadap keluar. Semua jendela menghadap ke bagian dalam rumah, seolah rumah itu sengaja dibangun untuk menolak melihat apapun yang ada di luar, terutama malam yang terasa terlalu sunyi. Aku mencoba tidur, tetapi rasa waktu yang tidak bergerak membuat pikiranku gelisah, dan setiap kali aku membuka mata, jam di dinding,
Jam tangan dan ponselku tetap menunjukkan angka yang sama, 18,17, tanpa perubahan sedikit pun. Tidak ada suara azan, tidak ada ayam berkokok, tidak ada tanda pagi atau malam, seolah desa ini terjebak dalam satu potongan waktu yang menolak berlalu. Seorang perempuan tua datang membawa makanan saat aku hampir tertidur. Wajahnya penuh kerutan dan matanya kosong seperti menyimpan terlalu banyak hal yang tidak lagi bisa diucapkan. Ia meletakkan piring di atas meja tanpa menatapku dan sebelum pergi, ia berhenti sejenak di ambang pintu lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Kalau kau dengar, pintu diketuk 3 kali malam nanti. Jongon dibuk, dan apapun yang kau dengar. Jangan menyebut nama siapapun. Aku ingin bertanya alasannya, tetapi ia hanya menggeleng dan pergi, meninggalkanku dengan perasaan tidak nyaman yang semakin menekan. Malam itu, ketika kesunyian terasa begitu tebal hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, suara ketukan itu datang. Pelan, teratur, 3 kali tepat. Dan setelahnya terdengar suara yang membuat darahku terasa membeku di dalam tubuh. Suara ibuku memanggil namaku dengan nada lemah dan gemetar, seolah ia berdiri di balik pintu dalam keadaan kedinginan. Ibuku telah meninggal 12 tahun lalu, dan aku tahu membuka pintu berarti mengundang sesuatu yang tidak seharusnya masuk, namun berdiri diam tanpa melakukan apapun terasa sama menyiksanya. Aku mundur, menutup telinga, dan suara itu perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Keesokan waktu, jika bisa disebut begitu, aku keluar rumah dan memperhatikan penduduk desa yang berjalan pelan dengan wajah datar. Dan di bawah lampu-lampu kuning itu, aku menyadari hal paling janggal dari semuanya. Tidak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Cahaya jatuh ke tanah, tetapi bayangan itu tidak pernah muncul, seolah mereka bukan sepenuhnya milik dunia yang sama denganku. Di salah satu rumah kosong, aku menemukan sebuah foto lama yang membuat kakiku hampir kehilangan kekuatan. Foto itu memperlihatkan diriku sendiri, lebih muda, berdiri di tengah desa dengan wajah yang sama sekali tidak kukenal, dan di balik foto itu tertulis sebuah catatan singkat. Pemimpin ritual ke-1999. Ingatan yang selama ini terkunci mulai terbuka sedikit demi sedikit, menghadirkan potongan-potongan kenangan tentang api unggun, teriakan, tangisan anak-anak, dan suara seseorang yang memimpin doa-doa aneh di tengah malam. Suara yang akhirnya kusadari adalah suaraku sendiri. Desa ini pernah melakukan ritual untuk menahan bencana, menahan gagal panen, menahan kematian, dan harga yang harus dibayar adalah nyawa anak-anak yang lahir di jam tertentu. Jam yang sama dengan jam yang terus terpatri di kepalaku, ke-18,17. Aku bukan orang yang tersesat ke desa ini, aku adalah bagian dari alasan mengapa desa ini terjebak dalam malam yang tidak pernah berakhir. Ketika malam itu kembali hidup, angin berputar, lampu-lampu berkedip, dan penduduk berkumpul di lapangan dengan tatapan penuh harap. Aku mengerti bahwa pilihanku hanya satu, tinggal dan mempertahankan desa ini dengan harga yang terus menelan korban, atau pergi dan membiarkan semuanya berakhir. Aku memilih pergi, melangkah menjauh di tengah suara tangisan dan bisikan, dan untuk pertama kalinya, langit di atas desa itu berubah warna, seolah pagi mencoba lahir dari malam yang terlalu lama di penjara. Aku terbangun di pinggir jalan besar dengan mobil mogok dan jam yang kembali berjalan normal, tetapi sejak hari itu, setiap kali jarum jam menunjukkan jam 18:17, aku selalu mencium bau tanah basah dan mendengar ketukan pelan di pintu kamarku.
Diikuti bisikan yang selalu sama, seolah datang dari tempat yang tidak pernah benar-benar kutinggalkan. Giliranmu belum selesai.